Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel Daeng Siga. Baik, saudara-saudara, untuk tayangan kali ini kita akan mendapatkan ijazah kembali dari guru kita. Bersama beliau Haji Andi Agus Uding, Puang Peta 7. Insyaallah kali ini kita akan diwariskan atau diijazahkan sebuah keilmuan. Tapi saya belum tahu, mungkin beliau akan menjelaskan keilmuan apa yang beliau akan amalkan kepada kita semua ya. Silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua saudaraku yang sempat menyimak video ini. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Dan alamin. tetap sehat walafiat. Amin. Sebagaimana yang saya sudah rasakan, alhamdulillah, di usiaku yang sudah menjelang 66 tahun, kira-kira 2 bulan lagi ya, 66 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak pernah sakit dan tidak mengenal yang namanya rumah sakit. Alhamdulillah. Tapi sedikit peta sepintas sebelum tadi saya masuk ke rumah, saya perhatikan Puang Puji tanya, dan bukan cuma kali ini loh. Iya, iya, iya. Kadang saya melihat itu wajahnya Puang itu, atau penampakan wajahnya Iya. Puang itu sering berubah-ubah itu. Oh, begitu ya. Tadi kan bilang usianya beliau 66 tahun. Iya, iya, iya. Nah, kalau hitung-hitungan beliau ini sudah tua ya, sudah senja beliau ya, sudah lansia ini istilahnya. Tapi alhamdulillah secara Ya, fisik masih. saya lahir tanggal 2 Januari 1958. Berarti cukup lama ya. Iya. Sudah lama Iya. menikmati asam. Sudah nikmati manis pahitnya hidup. Oke, Puang, untuk mempersingkat waktu, di komentar sebelumnya Puang, Iya. ada yang mempertanyakan di Indonesia ini khususnya Iya, 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 iya. kalau khususnya untuk kita Bugis Makassar, entah itu di kota, entah itu di desa, Iya, iya. masih sering terjadi hal-hal yang aneh Puang itu. Seperti yang komentar itu, Iya, iya, iya. beliau meminta untuk diijazahkan Pallawa Parakan Puang. Oh, betul. Iya, iya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan beliau bisa Ya. menjawab. Jadi kalau kita mau berbicara soal parakang, itu bahasa Indonesianya atau bahasa di Jawa mungkin leak, karena pernah ada yang komentar saya. Boleh ya bahasa Leak. Indonesianya Puang. Leak, gitu kayak. Memang sangat terkenal di kalangan suku Bugis dan Makassar itu parakang. Iya, iya. Jadi kejahatannya itu parakang. Itu kalau ada orang yang baru melahirkan, nah itu sasarannya. Oh, bayinya Puang. Iya. Atau bukan ibunya. Ibunya si bayi. Iya. Atau ada orang sakit. Nah, Orang itu sakit. sasarannya. Iya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mengijazahkan ilmu tentang parakang ini dalam hal untuk mengusir atau mencegah gitu ya. Mencegah Nah, itu makhluk ini. ya secara gratis dari segi mahar, dan namun demikian demi keberkahan ilmu ini, tolong nanti jika mau diamalkan, maksudnya jika mau diwarisi, cukup membacakan salawat 11 kali. Singkat saja salawatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu 11 kali demi keberkahan ilmu ini. Iya. Saya jadi penasaran ini pertanyaannya masalah Parakan. Iya. Ini Parakan ini dalam versi Bugis Makassar ya, Iya. khusus orang Sulawesi. Iya. Parakan ini makhluk gaib ya pokoknya. Manusia biasa, tapi Manusia. manusia yang jadi-jadian. Wow.
Ya, manusia seperti kita, cuma dia jadi-jadian. Kadang jadi anjing, kadang jadi kucing, kadang jadi songkok lompat-lompat begini, songkok putih. Jadi dia bisa berubah jadi Bisa. benda. Iya. Kadang juga jadi baru-baru ini ya sekitar 2-3 tahun lalu kah saya naik motor dengan ibu dari kampung di Palete ke Bone. Kok di tengah jalan itu masa ada panci yang sudah hitam pantatnya itu panci Iya. masa kayak lompat-lompat di jalan terputar. Aneh pokoknya. Iya, demi Allah ini. Betul. Pancinya terputar-putar di jalan maksudnya. Sangat di luar logika, masa sih ada panci yang terputar-putar di aspal. Ya ini asik ini. Iya. Kita bahas Memang ini. aneh memang. Jadi kadang yang begitu itu dia berbentuk pohon pisang juga. Ini baru saya mempertanyakan ini, Pak. Berbentuk pohon pisang tapi cuma satu lembar daunnya. Oh, satu lembar. Iya. Iya, daunnya ya. Iya, satu lembar daun itu parakan juga. Jadi batang satu, tumbuh satu ya. Iya. Itu tandanya, Pak ya. Kadang juga sebagai bayangan putih sepintas begitu, bayangan putih. Oh, ada bayangan putih Iya, melintas. putih ya. Jadi tidak semua itu puang bayangan putih itu orang biasa kan menanggapi, oh Baik. ada yang baik. Iya, tidak semua. Tidak semua ya. Ada. Ini harus merubah persepsinya ya. Jangan sampai keliru. Karena kalau bayangan putih itu sering saya punya istri lihat itu kalau nengok di jendela di kampung di mana itu, dia ada parakan lagi. Dan tidak mutlak kemungkinan terjadi di kota pun. Iya. Sering banyak di kota-kota juga hal-hal yang seperti ini. Iya, tapi kebanyakan di desa-desa. Kebanyakan di kampung ya. Pak. Khususnya kami suku Bugis dan Makassar itu memang sangat meyakini hal itu ya. Karena memang fakta adanya. Nah, pertanyaannya Puang tadi kan sempat dibahas tuh salah satu bentuk ya. Iya. Makhluk gaib ini yang dinamakan parakan jadi pisang. Iya. Tangkainya daunnya satu ya Satu Puang ya. lembar. Pertanyaannya ketika kita menghadapi hal yang seperti ini Puang, Nah, itu nanti ada doanya. kalau saya tebas sih Puang. Kalau saya Bisa juga, bisa. Oh, bisa tapi ditebas ya? Kalau ditebas itu orangnya di sana meninggal. oh begitu. Iya. Jadi boleh ditebas ya. Boleh. Nah, maaf, mohon izin Puang. Ini kita tebas 1 kali, 2 kali, 3 kali gerakan. Satu kali saja cukup. 1 kali saja. Nah, buat teman-teman yang mendapatkan hal-hal aneh seperti ini, Ya. boleh ya Puang ya ditebas ya. Tapi ingat 1 Ingat kali. itu Anda membunuh kalau begitu. Oh begitu. Sama dengan membunuh itu. Tapi dia Cukup, kan Bi. mau makhluk ini kan mau mencederai kita ya atau bagaimana itu Bang sebenarnya konsepnya itu? Kadang juga bukan dia mau dicederai bukan, tapi mungkin sekedar lewat atau sekedar bagaimana ya. Nah ini asik juga ini Pak untuk dibahas nih. Misalkan untuk ibu-ibu ini yang habis melahirkan Ya. ini Pak, Iya. ini parakan Iya. apa namanya makhluk ini datang ke ibu-ibu yang habis melahirkan, tujuannya apa sebenarnya Pak? Itu tujuannya untuk memakan isi dalam perut ini. Wah, Khusus ini. Jadi orang yang mati dengan jalan dimakan oleh parakan ini, itu perutnya kosong dan lubang pantatnya itu membesar. oh membesar, Besar tandanya. itu pada mayat ya Pak? Iya, pada mayatnya. Sangat mencatat tandanya. Nah ini yang perlu ini harus punya jimat ini kalau begini punya Terus antisipasi. ciri khasnya misalnya kita kumpul beberapa orang begitu. Memang kalau di daerah kami di Sulawesi ya Bugis sama Makassar itu kan kebanyakan rumah-rumah panggung ya. Iya betul Pak. Kalau rumah panggung kan di bawah itu tempat beceknya itu, tempat pembuangan airnya. Ya pembuang air kecil. Ya artinya turun di Comberan. comberannya. Comberannya. Umpamanya kita kumpul-kumpul gini lantas ada satu orang tiba-tiba pergi ke situ itu dia keliling-kelilingi itu dia orangnya. Jadi salah satu ciri-cirinya orang yang memiliki ilmu parakan, Iya. dia memutar-mutar di comberan itu. Iya. Nah kalau misalkan saya melihat orang yang seperti ini, apa yang mesti saya lakukan? Itulah perlunya kita tahu doanya itu menjaga ya Harus
harus berdoa ya betul sekali itu Pak. Nah memang di agama kita, di keyakinan kita, jangan pernah membunuh, jangan pernah melalaikan namanya doa ya Pak ya. Selalu berdoa. Nah kalau orang sakit Pak, tujuannya ini si makhluk ini datang untuk apa sebenarnya? Ya itulah untuk memakan isi perutnya itu. Ya tujuan pasti mati lah. Kirain datang untuk menjenguk gitu Pak. Orang sakit ya. Bukan ya Pak ya? Iya. Jadi saya ceritakan satu fakta tentang musim Parakan. Ya. Nah, ini beberapa tahun silam saya punya istri ini kebetulan jualan sepatu di rumah ini. Boleh dilihat ini ada sekitaran ini ada instalasi ini sudah kosong. Iya. Dulu istri saya jualan sepatu. Terus ada seseorang yang tinggal di belakang sana kurang lebih 200 meter dari sini. Itu datang belanja. Tapi memang sesuai cerita masyarakat karena itu orang baru berpindah-pindah. Karena begitu kalau ada orang lagi yang usahakan supaya dia pindah ya pindah lagi. Nah, jadi baru pada saat itu baru orang cerita bahwa beliau itu seorang Parakan. Jadi pembelinya ini datang? Ya, seorang Parakan. Oh iya. Tapi ibu sudah pernah mendengar cerita itu bahwa dia itu adalah seorang Parakan, makanya selalu berpindah-pindah tempat. Nah, jadi pada waktu itu dia ada belanja, terus sementara menunggu uang kembaliannya, istri saya bacakan doanya itu. Begitu habis baca langsung beliau itu tiba-tiba lari. Lari dan tidak sempat mengambil uang kembaliannya. Dan sampai sekarang tidak pernah kembali untuk mencari itu uang kembaliannya. Jadi yang kita curigai tadi ini manusia ya. Pernah datang ke rumahnya Puang ini? Ya, datang belanja. Ya. Kalau tidak salah beli minyak tanah dulu itu kalau tidak salah. Kemudian dibacakan doanya. Ya, istri saya membacakan itu anti Parakan. Langsung pergi tanpa menghiraukan lagi uang kembaliannya dan sampai sekarang tidak pernah muncul lagi. Nah. Saya sedikit tertarik ini dengan doanya ini Puang. Karena pada saat ibunda ini mengamalkan ini doa, si Parakan tadi ini tidak pernah lagi kembali. Iya, tidak pernah lagi kembali. Pertanyaan saya begini Puang. Apakah doa ini boleh juga untuk makhluk-makhluk yang lainnya Puang? Saya belum tahu sampai ke situ. Baru yang kita pernah coba ini sebagai pembuktian khusus Parakan saja. Tidak tertutup kemungkinan bisa untuk makhluk-makhluk halus lainnya juga, tidak tertutup. Cuma kita belum pernah melakukan eksperimen. Iya. Semoga bisa ya Puang ya. Artinya satu doa ini, satu amalan ini insya Allah bisa menjadi perisai buat kita dari hal-hal yang aneh. Jadi kalau kita sudah bertemu dengan orang seperti itu, apakah dia dalam bentuk manusia nyata seperti kita belum berubah atau mungkin sudah berubah, nah itu boleh nih kita masuk sama bacanya deh. Kita oh ya, ini Parakan apa bedanya dengan Popo Puang? Beda ya. Kalau Parakan itu tadi jadi macam-macam jadinya. Tapi kalau Popo itu pada saat dia mau beraksi dia naik di bumbungan rumah dulu. Itu kalau Popo. Iya, dia naik di bumbungan rumah. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Bumbungan timpalanya bahasa Bugis apa? Oh ya, jadi naik di atas. Ujung rumah itu. Iya. Atap rumah. Iya. Nah, di situ dia buka dia buka isi perutnya. Wah, kok bisa itu? Ya, dengan kekuatan ilmu mereka lah. Gaibnya ya. Kekuatan gaib itu. Dia buka isi perutnya. Kemudian terbang. Oh, kayak Superman dong. Nah, ya, karena memang dia sudah ringan kan. Terbang itu dia bunyi pok 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 pok. Nah, itu.
Berarti insya Allah amalan ini juga dapat menjadi penjaga ya Pung ya. Walau kata orang Bugis ya. Jadi menurut cerita orang tua pernah katanya, hari ini cerita apa betul atau tidak, tapi sekedar cerita ya enak juga didengar. Iya. Ya katanya itu seorang popo dengan seorang perakang berdiskusi. Oh pernah mereka Iya, diskusi. mereka diskusi. Nah, berdialog. Ya berdialog. Ceritanya bagaimana itu Pak? Ya, poponya bilang, popo bilang, saya ini nanti sudah ajalnya orang baru saya makan. Popo mengatakan Ya, nanti orang itu memang sudah ajal, kalau ajalnya ini orang baru saya sudah makan. tiba, Iya, saya lumat itu. Iya. Begitu. Ini kata si Popo. iya. Tapi kata si perakang, dia bilang saya ini mau tiba ajalnya dan tidak tiba, tetap saya makan kalau sudah saatnya. Berarti lebih sadis Lebih sadis ya perakang, Pong ya, ya. lebih sadis. Kamu mau tiba ajalmu atau belum? Saya mau Saya sih. iya, Oh, saya sikat parah, saja ya. bahaya. Tapi kalau Popo katanya nanti tiba ajal baru dia Masih ada makan. kebijaksanaannya ya sih. Iya. Aneh-aneh juga ini si makhluk yang dua ini. Ini makhluk aneh yang kadang menjadi apa namanya merisaukan lingkungan kita ya Pong ya. Iya. Betul. Nah, ini dia nih. Solusinya ini Puan. Nah, oke, solusinya kalau untuk mencegah ya, untuk mencegah dulu. Mencegahnya. Ya, mencegah ibaratnya semacam kita mendindingi rumah, membentengi diri. Bentengi rumah ya. Bentengi rumah. Nah itu kalau maghrib malam-malam Jumat lah begitu, sebelum masuk maghrib ambil segenggam garam, kemudian berdiri di belakang pintu besar, pintu luar, Pintu utama. pintu utama ya. Rumah ya, Pong, ya? Iya. Kita genggam segenggam garam, baru kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Garutuko ukokong yatimu wa kene perumu barakala ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian ini garam kita hambur ke kanan dulu. Ya, baru hambur ke depan separuh, baru hambur ke kiri. Jadi 3 kali hambur. Jadi hamburan pertama jangan langsung habis lah. Kalau langsung habis ya apalagi yang mau dihambur pada kedua dan ketiga. Jadi hambur separuh, ya hambur lagi separuh. Boleh satu kali lagi diulangi amalannya Bang? Nah, ini- Bisa agak pelan sedikit biar ketangkap oleh Jadi pemirsa. untuk membentengi rumah kita dari parakan, kalau orang Buddhis bilang itu pallawa-lawana parakan. Itu sebelum masuk maghrib, Sebelum maghrib ya, masuk Bang, ya. maghrib ya, kita ambil segenggam garam, baru dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita tarik nafas, Ditarik nafas. tahan di tenggorokan, kita baca doanya dengan satu nafas, jangan keluar nafas sih. Jadi satu kali nafas ya Tekan teman-teman. ya. nafas, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, tahan di tenggorokan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yatimu wa kini berum barakala ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hambur garamnya Ke kanan. kanan, hambur lagi ke depan, hambur lagi ke kiri. Berarti dihambur 3 kali ya Bang ya. Insyaallah. Pertama ke kanan, ke depan, Ya. ke kiri. Ya. Jadi kita perjelas ya teman-teman ya. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa cara mengamalkannya ini yang harus perlu diperhatikan ya. Tadi beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, membaca terus menarik nafas, Nafas, tahan di tenggorokan. tahan di tenggorokan, Baca doanya satu nafas. Jangan bernapas ya. Jangan bernapas lah, tahan nafas sampai tahan nafas. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Garutuko kokong yatemu wa kene berumu barakala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru bernapas. Mobil tuh ya teman-teman ya, mobil tuh semua ya. Nah, Insya Allah berkah. tapi baca salawat
11 kali sebagai pengganti maharnya demi keberkahan ilmu ini. Karena apalah gunanya banyak ilmu di buku tapi manfaatnya hambar ya. Tidak berkah. Iya. Jadi ilmunya numpuk, Iya. tapi Berkahnya tidak hambar. hambar ya. Nah, itu tadi dalam hal membentengi ya. Membentengi. Oh, jadi ini tadi membentengi rumah. Membentengi rumah kita. Maaf izin Puan sebelum kita lanjut. Jadi setelah rumah ini kita bentengi, berarti Sudah. seisi rumah ya? Iya. Seisi rumah, Iya. termasuk anak-anak kecil. Iya. Pasti mereka sudah tidak mau datang lagi. Takutnya ada yang hamil di rumah, Iya. habis yang melahirkan, ada yang sakit di rumah. Tapi kalau kita berhadapan langsung, artinya ada orang yang kita curigai. Nah ini dia nih. Ingin membuktikan bahwa itu betul orangnya, itu sama ji lagi bacanya seperti itu ji tadi, sama ji. Itu kalau memang dia betul-betul parakan itu langsung pergi tanpa pamit. Oh gitu. Iya. Jadi ketika kita berhadapan dengan yang kita curigai, Ya, baca itu. kita amalkan yang tadi Ya, juga. makan itu juga. Caranya Pon, Caranya tidak cuma pakai tidak pakai garam garam ji. ini. Tidak pakai garam ji, cuma itu ditarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad garutu kong yatimu wa geni perumu barakala ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oh gitu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Tapi kalau membaca ya jangan ribut seperti ini, lari. Ketahuan kita. Ketahuan, Oh, kita iya. baca dalam pelan-pelan saja tidak Jadi- dengar. Bahkan kalau bisa ya kita membaca bahkan kita sendiri tidak mendengarnya begitu saja. Betul. Saking lembutnya lah, oke. Jadi ini tadi adalah salah satu amalan untuk pahlawan parakan ya Puan. Oke teman-teman yang sudah memberikan masukan tentang ilmu parakan, alhamdulillah wa syukurillah beliau sudah memberikan penjelasan pencerahan ya. Iya. Semoga puas ya, Iya, Puan ya. jadi ya bagi Anda yang sempat menyimak video ini, jika ingin mewarisi ilmu ini, cukup membacakan salawat 11 kali sebagai pengganti maharnya. Demi Insya Allah. keberkahan ilmu itu sendiri. Baik. Ya bukan untuk saya, tapi demi keberkahan ilmu yang Anda amalkan. Dan untuk berselawat itu pun sangat bagus ya. Iya. Karena saya sendiri itu minimal salawat saya itu 10 pagi, 10 sore itu minimal sekali itu. Alhamdulillah Ya. setelah ketemu Puan, beliau banyak mengajari saya pribadi. Beliau sebagai guru kami, beliau memang selalu menganjurkan kepada kita setiap mengamalkan sebuah amalan selalu mendahului dengan salawat. Itu sebenarnya salawat dalam hal keilmuan itu sebagai jembatan penghubung antara kita dengan rahmat Allah. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Puan. Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang sudah memberikan masukan, Haji Andi Agus Pudin Puan 7 sudah merespon keinginan Anda tentang ilmu parakan. Jadi tolong dijaga keilmuan ini, Ya. tolong dirawat sebaik mungkin sebagaimana Anda merawat diri sendiri. Dan jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendapatkan konten-konten selanjutnya dari kita ya Bang ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.